Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 32. Di awal video ini kita beralih ke kediaman utama keluarga Jaegal di provinsi Hubei, di mana terlihat sang Lord Hipan Sembilan Demon Hyun Jung Hyuk yang tengah bersantai setelah membantai habis anggota keluarga Jaegal. Sungguh bodoh, tak peduli kemanapun kau pergi di dataran tengah ini, tak ada tempat yang akan aman dariku. Bahkan jika kau pergi ke sekte Wudang sekalipun, bukankah itu tindakan yang ceroboh? Omong-omong, ku dengar pemimpin aliansi Black Death sudah mati terhabisi. Katanya yang menghabisinya itu adalah tuan muda keluarga Tang ya. Salah satu bawahannya, sebut saja Hitopeng Perak, berkata, menurut laporan, dia tidak hanya hebat dalam hal racun dan senjata tersembunyi, namun kemampuan berpedangnya juga termasuk hebat, sampai bisa menggunakan Sword Force. Mendengar hal itu, Hyun Jung Hyuk yang merasa tertarik pun menuturkan, bisa menggunakan Sword Force ya? Berarti dia memang cukup hebat. Tapi bukankah dengan kemampuan segitu masih belum bisa mengalahkan pemimpin aliansi Black Death? Apa mungkin dia sudah mencapai penguasaan Strong Sword sepertiku? Atau mungkin aku yang terlalu melebih-lebihkan pemimpin aliansi Black Death selama ini? Sungguh air hidup yang menyedihkan. Padahal aku berharap menghabisi pemimpin aliansi Black Death dengan tanganku sendiri. Tapi ini juga cukup menguntungkan. Satu musuh yang harusnya dihadapi sudah menghilang. Sekarang kita tinggal lanjutkan urusan kita bersih-bersihnya sampahnya. Di mana para sampah moyong itu? Bersamaan dengan Hyun Jung Hyuk yang bangkit dari duduknya, Topeng Perak pun membalas. Telah dikonfirmasi kalau mereka bersembunyi sebagai pedagang sambil mengembangkan pengaruh mereka. Tapi Tuan, ada sesuatu yang sedang mengarah ke sini. Hyun Jung Hyuk juga merasakannya menimpali. Ya, aku juga merasakannya. Energi ini, mereka cukup kuat. Apa mungkin mereka orang-orang bodoh dari Wudang? Siapa sangka mereka akan muncul dengan cepat. Aku akan menyambut para tamunya. Kau uruslah masalah Moyo. Bulannya bagus. Ayah, lihatlah. Era kebangkitan dunia Demon sudah ada di depan mata. Sementara itu, di salah satu tempat latihan di kediaman keluarga Tang, nampak Jaegal Yung Ryong yang tengah berlatih keras yang bela diri keluarganya sembari berpikir. Otot-ototku sudah terasa akan putus. Tapi aku tak boleh berhenti di sini. Ini adalah teknik yang hampir tak bisa aku pelajari. Pada saat pertemuan si Juan, aku tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa melihat. Aku tak mau merasakan rasa ketidakberdayaan itu lagi. Namun, Yung Ryong terpaksa menghentikan latihannya ketika melihat pamannya, Pak Changxin yang datang menghampirinya. Paman, bukannya paman bilang sedang sibuk hari ini? Kenapa paman kesini? Pak Changxin yang nampak begitu serius pun megang pundaknya berkata, Yung Ryong, dengarkanlah baik-baik dan jangan terkejut. Rumah utama kita di Hubei telah dimusnahkan. Tentu saja, meski Pak Changxin telah memperingatinya untuk jangan terkejut, apa yang didengarnya langsung menggoncang hatinya. Bagaimana tidak, kampung halaman tempatnya tumbuh besar kini telah luluh lantah tak bersisa. Keesokan harinya, Pak Changxin yang menguatkan hatinya pun menemui Yung Ryong di ruang kerjanya, di mana ia menyampaikan kabar apa yang telah menimpa keluarga utamanya. Dari 5 keluarga besar yang 3 keluarga telah dimusnahkan oleh Lord Hipan Sembilan Demon Hyun Jung Hyuk. Tindakannya itu masih berlanjut sampai sekarang dan membuat provinsi Hubei menjadi kacau. Para ahli pedang dan murid sekte Wudang sudah bergerak untuk menghentikannya. Akan tetapi setelah mereka bertemu dengan Hipan Sembilan Demon, mereka tak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan kehancuran keluarga Jaegal dari kejauhan. Bahkan Lord Hipan Sembilan Demon sendiri memperingatkan mereka, kalau mereka berani maju satu langkah lagi, maka sebelum matahari naik sampai ke atas, sekte Wudang juga akan dimusnahkan. Kini, setelah mendengar dan melihat laporan apa yang terjadi,
Yum Yong yang menyimpulkan jika tak ada yang bisa menghentikan perbuatan Hypens Brilliant Demon Lord berkata, "Kabar dari Hubei sudah sampai padaku. Keluarga Jegal sudah dimusnahkan." Dengan tubuhnya yang gemetaran karena menahan kesedihannya, Pak Changxin yang bercucuran air mata membalas, "Keputusan Yung Yong memang benar. Kalau kami pergi pada saat penyerangan aliansi Black Tattoo itu, kami pasti akan dihabisi Hypens Brilliant Demon. Karena itu, aku berpikir kalau keselamatan kami ini adalah sebuah berkah. Tapi tetap saja, mendengar kabar kalau keluarga kami sudah tidak ada di bawah langit dunia ini lagi, sangatlah menyakitkan sekali. Saya minta maaf karena menunjukkan sikap yang memalukan ini." Yum Yong yang merasa iba dengannya pun menimpali, "Kalian masih belum kehilangan semuanya. Masih ada anggota keluarga Jegal yang mengungsi di sini. Selama kalian masih hidup, membangun ulang nama keluarga kalian itu masih bisa dilakukan. Aku juga belum memenuhi janjiku untuk membantu orang-orang yang telah percaya padaku. Aku akan membantu kalian dalam membangun ulang nama keluarga kalian secepat mungkin. Jadi, aku ingin kalian jangan sampai kehilangan harapan dan malah membuatku seperti pembohong." Mendengar hal itu, Pak Changxin yang hanya bisa percayanya pun hanya mengangguk mengiyakannya. Namun di saat Yum Yong bertanya-tanya apa alasan kejadian yang tiba-tiba ini, dan ia harus mencari tahu untuk mempersiapkan masalah yang kedepannya, tiba-tiba saja pendekar penjaganya memberitahunya jika ada seorang tamu dari sekte udang yang ingin menemuinya. Tentu saja, hal itu membuat Yung Yong berbalik menggertakkan giginya. Karena tadi pandangannya, andai saja sekte udang tak terlambat, mungkin keluarganya masih bisa diselamatkan. Meskipun begitu, Yum Yong yang penasaran kenapa sekte udang mengunjunginya di saat-saat seperti ini berkata, "Ya, persilakan mereka masuk. Dan kalian berdua pasti masih terkejut mendengar kabarnya. Untuk sekarang, istirahatlah dahulu. Aku ingin dengar apa yang mereka katakan." Dengan begitu, selepas kepergian Pak Changxin dan juga Yum Yong dari ruangannya, Yum Yong yang berniat untuk melihat apakah tamu dari sekte udang itu adalah tamu atau gangguan, segera menyuruhnya untuk memasuki ruangannya. "Salam, nama saya Chong Yun. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan dari keluarga Ta. Apakah Anda sudah tahu mengenai kekacauan yang terjadi di Provinsi Hubei?" Tanpa melirik ke arahnya, Yum Yong pun berkata, "Iya, sudah. Aku dengar si Hypens Brilliant Demon itu masih melakukan tindakannya." Karena Yum Yong telah mengetahui hal itu, tanpa berbasa-basi, Chong Yun pun menjelaskan, "Benar sekali, dalam waktu sekejap saja, keluarga Jegal dan keluarga Moyong telah dihabisi. Di tengah semua itu, saya dengar kalau keluarga Tang berhasil mengalahkan aliansi Black Death. Sebagai seniman bela diri yang berjalan di jalan ortodoks, apa Anda mau menggunakan kekuatan Anda untuk kebaikan? Kami mohon pada Anda untuk membantu kami mengusir Hypens Brilliant Demon." Mendengar hal itu, Yum Yong yang tak menyukai tindakan sekte udang pun menghela napasnya berkata, "Sepertinya semua pengemis yang datang ke sini punya sikap yang sama persis. Aku tidak mau." Chong Yun yang tak menduganya berteriak, Kenapa begitu Tuan Muda? Bukankah keluarga Tang juga mengalami penderitaan yang hebat karena Hypens Brilliant Demon ini? Kalau kita ingat lagi prinsip keluarga Tang, bukankah keluarga Tang membalas dendam 10 kali lipat?" Melihat tingkahnya yang seperti itu, Yum Yong yang merasa kesal pun menatapnya tajam menegaskan, "Sebaiknya kau jaga kata-katamu itu. Kalian sekte udang adalah orang-orang yang hanya menyaksikan ketika keluarga utama kami dihabisi. Dan kau berani mengungkit prinsip keluarga Tang sekarang." Aku memang tak berniat akan diam saja ketika Hypens Brilliant Demon ini mengamuk. Tetapi saat keluarga Jegal yang berada di bawah perlindungan sekte udang sampai dimusnahkan, bukankah kalian sendiri juga diam saja yang tak melakukan apa-apa hanya karena tak mau berhadapan langsung dengan dirinya? Sikapmu yang seperti itu dan menceramahi kami tentang prinsip kami sendiri itu sangat tidak bisa diterima. Tentu saja perkataan Yum Yong membuat Chong Yun tak bisa berkutik, karena ia sama sekali tak menemukan alasan untuk bisa menyangkalnya. Sehingga di saat Chong Yun hanya bisa tunduk di sana, Yum Yong sendiri berpikir, situasi ortodoks saat ini sedang dalam kekacauan. Sebelumnya, aliansi bela diri berpusat di Wuhan, Provinsi Hubei.
kemudian hancur dan dikuasai oleh Hypnos Brilliant Demon. Akibatnya, kekuatan demonik terbuka lebar di jantung daratan tengah dunia bela diri. Keadaan ini sebagian besar disebabkan oleh Hypnos Brilliant Demon yang menyerang aliansi Murim. Ketika aliansi Black Death menghancurkan 9 sekte besar. Bahkan selama kekacauan ini, paksi-paksi ortodok masih disibukkan melindungi wilayahnya sendiri dan inilah hasilnya. Walaupun Hypnos Brilliant Demon berhasil dihentikan dan diusir dari dataran tengah, siapa yang akan mengelola paksi-paksi ortodok terpecah dan tak memiliki pusat ini? Tanpa adanya musuh bersama, sudah jelas mereka akan memperebutkan kepentingan pribadi masing-masing. Sekarang, kalau dipikir lagi, mereka ini bahkan lebih buruk dari aliansi Black Death. Aku cuma ingin hidup yang damai. Tapi kenapa semua gangguan ini selalu datang bermunculan? Apa mungkin aku sendiri yang harus mengelola paksi ortodok? Dengan pikiran seperti itu, Yum-Yong pun berkata, untuk saat ini, tindakan yang terbaik adalah membuat titik pusat lagi. Karena aliansi sudah tidak jelas. Chongyun yang tersentak kegirangan pun bertanya, baiklah, apa itu artinya Anda bersedia untuk bekerja sama? Sembari bangkit dari kududuknya, Yum-Yong menuturkan, masih belum. Yang pertama, membantu Kunlun dan Gongdong dalam menangani kutus demonik itu adalah prioritas utama. Pertempuran melawan Hypnos Brilliant Demon akan dilakukan setelah itu. Tapi harus ada satu pusat yang menilai kedua medan pertempuran dan memberikan tanggapan dengan kepemimpinan yang tepat. Chang Yun yang mencoba menurutnya pun membalas, baik kalau begitu, Ki. Namun belum sempat Chang Yun bisa menyelesaikan kalimatnya, Yum-Yong saja menyelahnya. Tidak, pusatnya akan ada di sini, di Sichuan. Kita bangun ulang aliansi Murim yang baru di sini. Tentu saja, hal itu membuat Chang Yun terkejut. Akan tetapi meski ia ingin menentangnya, menimbang kondisi Ketewudang yang sedang tertekan di akhir ini, ia pun hanya bisa pasrah menerimanya. Sehingga setelah keputusan dari Tuan Muda keluarga Ta, proses pembangunan aliansi Murim kedua pun berjalan dengan cepat. Di bawah kepemimpinan Pak Changxin, bangunan-bangunan penunjang aliansinya pun mulai didirikan. Dan dengan pengambilan tanah oleh pemerintah, harga tanah di Sichuan Cenggun juga ikut naik. Tawa bahagia dari pemerintah pun tak pernah berhenti sejak kenaikan harga tanah tersebut. Dan begitulah aliansi Murim kedua didirikan, atau disebut juga dengan aliansi Righteous Heaven. Kemudian, tak lama setelah dibangun, aliansi Righteous Heaven mulai melakukan rekrutan besar-besaran. Hingga akhirnya, para pendekar pun memenuhi Sichuan. Yang membuat Yum-Yong sendiri terkejut dengan jumlahnya yang begitu banyak. Apa semua orang ini adalah orang yang mau bergabung dan bekerja di aliansi? Aku tak menyangka kalau akan sebanyak ini. Pak Changxin yang menemaninya pun berkata, iya Tuan, bahkan 6 sekte dan 3 keluarga agung juga sekte kecil lainnya ikut datang setelah mendengar reputasi dari Tuan Muda. Karena Tuan Muda adalah sosok pemuda dari keluarga Tang yang hampir runtuh, berhasil bangkit mengalahkan aliansi Black Death dan menjadi jantung dari Sichuan. Mereka bahkan juga memberi julukan pada Anda, yaitu The Venomous Sword Dragon. Mungkin sedikit memalukan, tapi saya rasa itu memang cocok dengan Anda. Mendengar semua hal itu, Yum-Yong yang merasa agak terkejut pun tersenyum membalas, haha, The Venomous Sword Dragon, hah? Lumayan. Pak Changxin menatapnya menimpali. Bukankah sekarang Anda sebaiknya memperkenalkan diri Anda sebagai pemimpin aliansi? Karena Anda juga yang memiliki aliansi Regasipan ini. Tak akan ada orang yang menentangnya jika Anda mendeklarasikan diri sebagai pemimpin. Yumi yang punya pandangan tersendiri pun menuturkan, ini masih belum ditentukan. Aliansi Regasipan berfokus pada bendera Panji melenyapkan pasukan demonik. Tapi, apa kau pikir? Semua orang yang sedang berkumpul di sini memiliki tujuan yang sama. Pasti akan ada orang yang memiliki motif tersembunyi. Dan itulah kenapa aku perlu membuat mereka mengakui otoritasku terlebih dahulu. Dengan begitu, beberapa saat kemudian, Yum-Yong pun berhadapan dengan satu perwakilan para pendekar di sana, yang membuat Pak Changxin yang menemaninya merasa keheranan. Karena prediksi Yum-Yong tadi memang benar terjadi. Itu hampir terasa seperti Yum-Yong sudah melihat masa depan. Bagaimana tidak? Setelah prosedur masuk selesai, para perwakilan dari sekte besar datang untuk menemuinya mengatakan,
Meski mereka semua tahu kabar angin bisa berkembang dengan sendirinya, di mana Yumbyong memanglah hebat untuk orang seusianya. Tak ada orang yang menyaksikan jika Yumbyong mengalahkan pemimpin aliansi Black Death. Jadi mereka ingin Yumbyong membuktikan itu melalui sebuah duel, yang mana dia mempertaruhkan posisi sebagai pemimpin aliansi. Dari pandangan Pak Changxin, tindakan mereka yang menggunakan alasan itu untuk mengincar posisi pemimpin sangat tidak masuk akal. Di era dimana konflik sedang banyak terjadi, ditambah dengan kebangkitan dari pasukan Demonic, wilayah Sichuan yang sebelumnya ditinggali oleh aliansi Black Death jarang sekali mendapat serangan dari pasukan Demonic. Akan tetapi, karena pemimpin aliansi Black Death sudah mati, wilayah Sichuan menjadi wilayah yang tak memiliki tuan. Hingga wilayah Sichuan menjadi wilayah yang diperebutkan banyak orang. Jika ada orang yang mengklaim wilayah Sichuan dan menjadi pemimpinnya, bukan hanya peninggalan aliansi Black Death saja yang akan mereka dapatkan, tetapi juga kesetiaan dari sekte-sekte dan para pengikutnya di dalam aliansi. Karena itulah mereka berani mengambil risiko yang besar, yang membuat Pak Changxin hanya bisa berharap jika mulai duel ini, mereka akan tahu seberapa batasan mereka. Kini, salah satu master dari perwakilan pendekar dari sekte besar yang maju untuk berduel dengan Yumbyong pun, seorang master seni bela diri sekte Shaolin di ranah Pyrean. Sebut saja Master Jaun menuturkan, "Namaku Jaun dari sekte Shaolin. Aku ingin kau lakukan duel ini seperti pertarungan yang sesungguhnya. Aku dengar kau punya julukan Venomous Dragon. Jadi sebaiknya kau gunakan semua seni bela diri yang kau punya, termasuk seni racun dan senjata tersembunyi agar tidak ada yang kecewa." Video ini pun diakhiri dengan mendengar hal itu, Yumbyong yang merasa diremehkan pun berkata, "Aku apresiasi pertimbangan darimu, tapi aku hanya akan menggunakan pedangku. Lebih tepatnya, karena jika aku menggunakan racun, mungkin akan terjadi sebuah kecelakaan yang tak perlu."